Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau melanjutkan belajar tentang cara menyatakan anggota suatu himpunan. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar dua cara menyatakan anggota himpunan. Yang pertama itu menyatakan dengan kata-kata. Cara yang kedua dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, sekarang kita mau belajar cara yang ketiga, yaitu tentang notasi pembentuk himpunan. Yang di sini notasi pembentuk himpunan ini saya khususkan satu video ya. Soalnya di sini pembahasannya agak panjang gitu, dan kita mengenal suatu materi baru tentang di sini ada X lebih dari 1, terus ada 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Terus X kurang dari min 1 gitu. Ini tuh seperti apa ya gitu. Artinya tuh gimana, artinya apa. Terus ini ada lagi tulisannya kayak gini gitu. Notasi himpunan itu cara bacanya gimana. Nah, kita pelajari dari video ini. Notasi pembentuk himpunan itu bentuknya seperti ini ya. A sama dengan X garis lurus X kurang dari min 5 X E gitu. Himpunan bilangan asli. Ini tuh dibacanya elemen ya. Kita tulis ini di sini, elemen. Bahasa matematikanya, elemen. Atau disebutnya elemen itu adalah anggota. Tuh, di sini dibacanya itu anggota. Artinya ya, artinya anggota. Nah, kita coba ketahui dulu di sini cara bacanya gimana sih ya. Di sini cara bacanya itu himpunan A, tuh yang ini ya, himpunan A dengan anggota X tuh. Jadi di sini tuh anggotanya X. Himpunan A dengan anggota X di mana X kurang dari 5. Tuh, jadi yang garis lurusnya itu dibacanya di mana? Di mana X kurang dari 5. Nah, X kurang dari 5 itu di sini sebagai syarat batasan anggotanya. Itu. Jadi di sini sebagai aturannya ya. Aturan untuk batasan anggotanya nanti seperti apa kita cek ya di sini ya. Yang penting di sini supaya tahu dulu ini tuh sebagai batasan anggotanya. Tadi gimana cara bacanya? Di mana X kurang dari 5 gitu ya. Terus yang kayak gini dibacanya apa nih? Dan X adalah anggota himpunan bilangan asli. Tuh, sorry nih tadi anggotanya bukan yang ini ya, anggota yang ini. Ini tuh tadi yang E ya, atau elemen. Mau dibaca anggota boleh, mau dibaca elemen juga boleh. Kita baca lagi dari awal. Himpunan A dengan anggota X, di mana X kurang dari 5, dan X adalah anggota himpunan bilangan asli. Seperti itu ya cara bacanya ya. Di sini mau dibaca elemen boleh, mau dibaca anggota juga boleh ya. Nah, sekarang di sini kita pelajari nih contoh notasi pembentuk himpunan. Di sini ada 3 macam. Pertama, di sini yang tandanya lebih dari ya. Terus ada juga yang kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10 gitu. Jadi X-nya tuh ini ada di tengah. Terus yang ketiga, bentuk ketiga itu tandanya yang kurang dari gitu. Yang pertama, di sini coba kita tulisin anggotanya ya. Kayak gimana sih caranya bikinnya? X lebih dari 1. Di sini kan syaratnya ya. Tadi syaratnya itu X lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 itu angkanya berapa aja? Lebih dari 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih terus kan? Kan di sini katanya bilangan asli. Gitu. Kalau bilangan asli tuh ya semua ini. 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 sampai 1 juta itu juga masih bilangan asli. Berarti ini kalau angkanya nggak berhenti-berhenti, kita tulisinnya pakai titik-titik. Gitu, artinya tuh ini tak hingga gitu, nggak berhenti-berhenti angkanya. Oke, yang kedua, ini gimana caranya? Ini tuh dibacanya antara ya. Yang kayak di video sebelumnya ada kan di sini tuh. Tuh, antara 2 dan 10. Kalau ditulis secara notasi, pakainya kayak gini. Kurang dari X kurang dari gitu. Jadi kalau antara itu X-nya kita simpan di tengah.
Itu kalau yang biasa itu X-nya ditulis di kiri, itu ini yang biasa. Tapi kalau antara X-nya tulis di tengah. Gitu aja ciri-cirinya ya. Oke, kita sekarang coba tulisin di sini. Syaratnya itu antara 1 dan 10. Gitu cara bacanya. Nilai X-nya itu antara 1 dan 10. Dan nama bilangannya di sini adalah bilangan prima gitu. Jadi bilangan prima antara 1 dan 10. Berapa aja coba kita tulis. Oke. Terus pakai kurung kurawal wajib ya. Bilangan prima. Bilangan prima mulai dari 2 ya. 2, 3, 5, 7 sampai 10 kan ya. 10 tapi bukan bilangan prima. Ada lagi nih seterusnya bilangan prima itu kalau angka 11. Tapi 11 udah nggak termasuk. Karena tadi batasannya itu antara 1 dan 10. 1 sampai 10 doang. Jadi kita dapat angkanya 2, 3, 5, 7 ya. Gitu. Terus di sini apa sih artinya kok ini ada garis bawahnya gitu, kurang dari tapi ada garis bawahnya. Ini tuh artinya kurang dari sama dengan gitu. Jadi artinya si angka 1 dan angka 10 ini masuk ke bilangan ini. Kita coba ya yang soal nomor ini nih. Kita kasih tanda kurang dari sama dengan. Oke, yang soal ketiga di sini himpunan C dengan anggota X di mana X kurang dari sama dengan min 1 dan X adalah anggota himpunan bilangan negatif. Gitu ya cara bacanya. Sekarang kita coba uraikan nih. Kita daftarin anggotanya berapa aja. Di sini katanya himpunan bilangan negatif. Bilangan negatif berarti yang ada tanda min-minnya gitu ya. Nah, sekarang himpunan bilangan negatif pakai garis bilangan. Coba nih kalau supaya kita biar tahu dulu. Garis bilangan nih. Min 5 gitu ya kan. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini kan ya garis bilangan. Yang bilangan negatif yang ada tanda minnya. Ini nih bilangan negatif. 0 udah nggak termasuk. Nah, sekarang di sini syaratnya kurang dari min 1. Kalau kurang dari berarti kan ke kiri ya arahnya. Arahnya ke kiri dia. Gitu. Kalau lebih dari, ini tadi kurang dari ya kita tulisin. Kurang dari. Kalau kurang dari arahnya ke kiri, kalau ke kanan itu namanya lebih dari. Kayak yang ini nih tadi, kayak nomor 1, himpunan bilangan asli lebih dari 1. Lebih dari kan berarti dia arahnya ke kanan tuh, bener kan? 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ke arah kanan yang penting. Nah, kalau yang di sini yang kurang dari kita berarti ke arah kiri. Paling kirinya ada di min 1 nih ya, min 1. Berarti paling ujung kirinya, paling ujung kanan itu adalah min 1. Min 1, terus min 2, terus min 3, terus min 4, terus min 5. Ini masih terus kan ya. Kalau kita tulis ini panjang banget, semua bilangan negatif. Kan yang dia minta bilangan negatif gitu. Semua ini masih panjang. Terus apa perlu kita tulisin semuanya? Nggak perlu. Ini kita tinggal tulisin pakai titik-titik. Gitu yang mengartikan dia tuh nilainya tak hingga. Gitu. Jadi kalau yang kurang dari, cara nulisnya seperti ini. Tips buat karakternya tuh kayak gini nih. Kalau lebih dari, ini kan tanda panahnya ke arah kanan ya. Berarti dia titik-titiknya ada di kanan. Gitu. Kalau yang kurang dari, panahnya ke kiri, berarti titik-titiknya ada di kiri gitu. Jadi lihat aja panahnya ini kemana nih dia, kanan atau kiri. Kalau ke kanan berarti yang titik-titik tak hingga ini adanya di kanan, kita tulisinnya. Kalau yang panahnya ke kiri gitu, ini berarti tak hingganya ada di kiri gitu. Cara nentuin penulisannya ya, nulisin anggotanya. Oke, sekarang kita mau bikin nih dari soal bentuk lain. Kalau tadi di sini dari notasi himpunan,
kita tulisin anggotanya. Sekarang kebalik, kita disuruh bikin notasi pembentuk himpunan. Dari himpunan yang tertulis seperti ini, A sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini kalau titik-titik kayak gini tuh artinya dan seterusnya. Atau dibacanya tak hingga ya, artinya tak hingga. Gitu dibacanya dan seterusnya. Cara nulisnya kayak gimana? Tadi ya, aturan notasi himpunan itu tetap tulisin nama himpunannya A sama dengan, pakai kurung kurawal. Terus di sini himpunannya, anggota himpunannya sebagai X, di mana, nah ini nih syaratnya mesti kita bikin dulu nih, dari yang angka anggota di sini 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini kan ada titik-titik tak hingga ya, berarti dia masuknya ke yang contoh nomor 1 gitu. Tuh ada titik-titik tak hingga, adanya di kanan, berarti di sini tuh pakai tanda lebih dari, yang lancipnya ke kanan gitu. Di sininya X. Terus di sini batasannya, angka batasannya berapa nih? Di sini adalah 2. Kalau di sini mau kita tulis 2, berarti ini pakaiin sama dengan X lebih dari sama dengan 2. Gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau bikin yang satu lagi nih, contoh satu lagi ya. X kurang dari dimana syaratnya nih masih sama, X lebih dari, kalau mau pakai sama dengan ini duanya ikutan gitu, jadi langsung nih batasannya langsung di sini. Kalau nggak pakai sama dengan, ini angkanya mundur 1 sebelum 2, di situ adalah 1 kayak gitu ya. Nah terus di sini tadi nama bilangannya, X elemen bilangan. Nah, di sini 2, 3, 4 dan seterusnya itu namanya bilangan asli ya. Kok bisa tahu sih di sini bilangan asli dari mana? Nah, di sini dari pengenalan waktu di bab bilangan ada 9 ya, bilangan bulat, bilangan asli, bilangan negatif, bilangan positif, terus bilangan prima, ganjil, genap, dan seterusnya. Kurang lebih kira-kira ada 9 jenis ya. Gitu. Terus di sini masih sama, X elemen bilangan asli. Gitu. Saya ulangin lagi tadi ya. Kalau di sini mau pakai sama dengan, berarti batasannya langsung yang ini ya. Langsung yang ada di sini. Tapi kalau nggak pakai sama dengan, berarti angka sebelumnya. Itu ya cara ngebedainnya. Oke, buat yang nomor 2 kita pelajari lagi. Di sini misalkan kita mau namainnya himpunan B. Himpunan B dengan anggota X, di mana ini syaratnya ya, syaratnya 13579. Ini enggak ada titik-titiknya gitu, enggak ada titik-titik di kanan, enggak ada titik-titik di kiri. Gitu ya, berarti ini namanya di antara. Kalau di antara kita nulisnya X-nya di kiri. Sorry ya. Sorry. Kalau di antara itu nulis X-nya adalah di tengah gitu. Terus di sini tinggal pakaiin tanda kurang dari. Nah, di sini tinggal tulisin batasannya. Batasannya oh gimana? Misalkan yang pertama ini nggak pakai sama dengan ya. Berarti ini angkanya mundur 1 dan maju 1. Sebelum 1 di sini berarti 0. 0 sampai 9-nya majuin 1 sampai 10 gitu. Terus di sini nama bilangannya X, anggota dari bilangan apa nih? 13579. Ini adalah bilangan ganjil. Oke, itu bentuk penulisan yang pertama ya, kalau nggak pakai sama dengan. Coba kita penulisan yang kedua nih. Gimana kalau misalkan pakai sama dengan? Yang lainnya sama aja ya. Sorry, di sini bukan 0. Tadi diantara itu berarti nilai X-nya tulis di tengah. Sini tandanya kurang dari. Sekarang mau kita pakai sama dengan nih. Nah, berarti batasnya gimana kalau mau pakai sama dengan?
Kalau batasnya kalau pakai sama dengan, batasnya itu langsung angkanya ini 1 sama 9. Langsung tulis. Gitu. Enakan pakai sama dengan ya. Jadi nggak usah mikirin di sini batasnya berapa gitu. Nggak usah dipakai mundurin, nggak usah pakai majuin. Langsung aja tulis angka yang ada di sini. Tuh, di sini angkanya 2, ya tulis aja di sini 2. Di sini angkanya 1, tulis aja 1. Sini 9, tulis 9. Gitu enaknya kalau yang pakai sama dengan. Tapi gimana kalau nggak pakai sama dengan? Ya tadi kita harus mundurin angkanya atau majuin angkanya. Itu juga perlu tahu dan perlu bisa ya. Balik lagi ke sini tadi, nama bilangannya X, elemen bilangan ganjil ya. Lanjut yang ketiga, misalkan kita namain himpunan C gitu. Oh enggak misalkan juga sih, dari soalnya udah ada ya, ini himpunan A, atau ini himpunan B, ini himpunan C. Yang sekarang di sini titik-titik 3, 4, 5. Nah, titik-titik di sini tuh bukan buat diisi ya. Jangan terkecoh, ini bukan buat diisi. Ini tuh mengartikan bilangannya tak hingga gitu, tak hingga ke sebelah kiri. Kalau tak hingga sebelah kiri berarti tandanya gimana? Ini kita tulisin dulu X di mana. Nah, ini syaratnya. Ada titik-titiknya, berarti ini langsung tulisin X. Tandanya kalau titik-titiknya di kiri berarti panahnya ke kiri. Gitu ya, simpel kan? Titik-titiknya ada di kiri, berarti ini panahnya ke kiri. Dibacanya kurang dari. Batasannya gimana batasannya? Kalau misalkan nggak pakai sama dengan, berarti ini kan batasannya ya. Tinggal majuin 1 langkah. Gitu. Berarti setelah 5 ini jadinya 6. Gitu. Di sini nama bilangannya X, elemen bilangan apa nih? 3, 4, 5 dan seterusnya ke belakangnya itu adalah bilangan bulat. Kenapa ini kok nggak boleh bilangan asli gitu namanya? Kenapa nggak boleh bilangan positif? Kan kalau bilangan asli itu mentok di angka 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan di sini itu masih seterusnya ke kiri, masih panjang nih ke kirinya, berarti masih ada lanjutannya 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Berarti apa nih namanya kayak gini? Itu adalah bilangan bulat. Buat yang masih bingung, ini nama bilangannya bilangan apa gitu, balik lagi belajar ke bab bilangan ya. Kenali dulu nama-nama bilangan itu ada apa aja, contohnya seperti apa gitu ya, biar nggak bingung. Oke, lanjut kita coba bikin yang kedua, himpunan C dengan anggota X, di mana X sekarang kita mau bikin yang kurang dari sama dengan. Kalau pakai sama dengan, ingat nih, kalau pakai sama dengan angkanya langsung ambil aja ini 5. Itu X elemen bilangan bulat. Oke, seperti itu aja ya. Tinggal batasannya itu yang ujung sama ujung aja tuh. Ujung kiri, ujung kanan gitu. Kalau yang antara ya ujung kiri dan ujung kanan. Itu cara nentuin batasannya. Batasannya bukan yang 3 ini, kan ini bukan di ujung ya. Ini masih di tengah-tengah, bukan juga yang 4 ini. Ini juga sama di tengah-tengah. Jadi nentuin batasan-batasan angkanya ini itu dari yang ujung aja, ujung kiri atau ujung kanan atau ujung kiri dan kanan. Seperti itu buat notasi pembentuk himpunan.